Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas soal sebelum itu jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe juga supaya aku makin semangat untuk bikin video lainnya. So, let's get started. Selamat datang di bahas soal tes potensi akademik part 2. Langsung aja di video part 2 ini aku mau ngebahas soal yang tes antonim dan juga analogi verbal ya. So, let's get started. Untuk link soalnya ada di deskripsi video ini ya. Dan sebelumnya aku mohon maaf karena ini video terakhir yang aku buat dibahas soal tahun ini. Sorry banget, tahun ini aku cuma bisa upload 2 pembahasan soal dengan materi tes potensi akademik ya. Semoga next year aku bisa lebih rajin lagi untuk bikin video di YouTube. Oke. Untuk tes antonim di sini langsung aja kita ke nomor 1, ada kata plural. Kebalikan dari plural berarti ya. Kalau plural itu kan jamak ya atau banyak. Berarti untuk lawan katanya berarti lawan katanya itu plural kan banyak, berarti lawan katanya sedikit. Plural itu kan jamak, berarti lawan katanya itu tunggal. Ini langsung ada guys, gampang banget ya. Jadi untuk nomor 1 itu D ya. Terus nomor 2 ada kata abolisi. Abolisi itu penghapusan ya guys, penghapusan, misalnya penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan gitu. Nah, maka lawan kata dari penghapusan kalau misalnya sebuah hukuman itu dihapus, berarti kebalikannya adalah ya diberatkan ya, yang B. Kalau pengurangan itu sama aja abolisi, keringanan juga abolisi, pemotongan juga abolisi. Berarti yang B jawabannya pemberatan. Karena abolisi itu pengurangan, maka lawan kata pengurangan adalah pemberatan. B. Oke, nomor 3 aktual. Aktual ya, biasanya kita lihat nih aktual, tajam, dan terpercaya gitu ya. Jadi aktual itu yang benar gitu ya, sesungguhnya. Sesungguhnya. Berarti bisa jadi nih sama, artinya sama kayak nyata ya. Sesungguhnya, nyata itu sama, yang B artinya. Nah, berarti lawan kata dari sesungguhnya adalah berarti kalau yang nyata, yang benar-benar ada, berarti kadaluarsa ya. Iya betul, kadaluarsa berarti. Next, konkret. Konkret itu aku kayaknya salah mengartikan ya. Aktual itu kan sesungguhnya, terus konkret. Nah, kalau konkret baru dia artinya nyata atau benar-benar ada gitu ya. Berarti lawan katanya kalau nyata itu berarti tidak nyata ya guys. Kan konkret itu nyata, berarti lawan katanya tidak nyata. Berarti tidak nyata itu sama dengan abstrak ya, berarti masih bersifat abstrak. Nomor 4 jawabannya yang A. Next ke nomor 5 nih, kontradiksi. Kontradiksi itu artinya sama dengan pertentangan ya, pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan. Nomor 5 kontradiksi, berarti lawan katanya kontradiksi adalah konvergensi ya, artinya. Next, nomor 6 nisbi. Nisbi itu artinya hanya terlihat, yang terlihat ya. Nisbi hanya yang terlihat atau pasti terukur, berarti lawan katanya tidak terlihat atau tidak terukur ya. Berarti ini maya ya, kayak dunia maya, dunia yang tidak terlihat gitu. Oke. Tapi bisa juga sih mutlak. Gimana nih ya? Nisbi kan? Oke. Di sini ada abstrak juga, ada stabil, maya, mutlak. Kan kalau nisbi itu kan yang terlihat, berarti kan maya itu kan tidak terlihat, dunia maya tuh yang tidak terlihat. Bisa jadi yang B. Ya, tapi di sini ada mutlak juga.
Oh iya, karena di sini nisbi ya, kata-katanya di sini yang dipilih itu berarti mutlak. Antonimnya tunggal ya. Abolisi pengurangan. Aktual tadi, aktual itu lawan katanya kadaluarsa. Kalau konkret lawan katanya itu abstrak ya. Kalau kontradiksi lawan katanya konvergensi. Kalau nisbi itu lawan katanya mutlak. Itu cukup diingat aja ya. Semoga nanti ada salah satu yang keluar dan kalian masih ingat. Nah, next ke nomor 7 ya, 6 udah tadi. Ada kata ortodoks. Ortodoks itu kayak apa ya, yang agama-agama gitu. Kepatuhan terhadap, misalnya kepatuhan terhadap agama gitu ya, keyakinan mereka. Berarti kalau lawan kata kepatuhan itu tidak patuh dong ya, tidak patuh. Berarti lawan katanya adalah tidak patuh. Di sini tidak ada ya, adanya kuno, aliran, modern, sama asli. Menurut kalian yang mana nih guys? Ortodoks berarti bukan ortodoks yang bukan arti ortodoks yang kepatuhan itu, berarti ini ortodoks versi yang karena dia kan jadul gitu ya, kuno ya. Nah, ortodoks itu sama dengan kuno guys, berarti lawan katanya adalah modern, yang C. Nih, nomor 7 itu C. Next, ada normal. Ini gampang banget. Kalau normal berarti nggak normal dong ya. Yang nomor 8 itu jawabannya adalah B, anomali, tidak normal. Next, nomor 9, pakar. Pakar itu kan sama dengan ahli, pelopor, pionir, itu sama aja artinya. A, B, dan C artinya sama. Berarti lawan katanya adalah C. Kalau pakar kan yang ahlinya, berarti lawan katanya yang awam. Paradoksal. Paradoksal itu pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan. Lawan katanya adalah tangan, berarti nih, paradoksal itu kan artinya bertentangan, berarti sama artinya dengan berlawanan, berseberangan ya. Berarti kebalikannya dari bertentangan adalah ya dia sejalan, arahnya sejalan. Tuh jawabannya yang D guys. Langsung aja nih aku mau bahas soal yang tadi aku bilang apa tuh, tes korelasi makna verbal. Di sini ada 10 soal tes latihan untuk analogi verbal ya. Nah, nomor 1 langsung aja. Di sini ada lebah madu sama dengan ya. Kalau lebah berarti menghasilkan madu, berarti burung cendrawasih menghasilkan bulu enggak ya, bulunya biasa aja. Burung daging suara dong ya. Burung cendrawasih kan terkenal sama suaranya yang merdu gitu. Nomor 1 D. Nomor 2 bersih kotor, berarti ini lawan katanya ya. Ada bersih, ada kotor, berarti kalau ada tinggi, ada rendah. A. Wah, ini kayaknya kalian bisa semua deh jawabnya. Pada gampang-gampang guys. Nah, nasi, beras. Nah, nasi dari beras, berarti kalau tape itu dari ubi ya. Sama aja mungkin ya. Nah, kalau nasi kan dari beras, kalau tape itu dari ubi. Wow, gampang sekali ya. Nah, anjing itu kan binatang, berarti kalau apel ya buah dong. Ya ampun. Kalau perusahaan itu ada karyawan, berarti kalau di sekolah ada pelajar dong. Ya enggak guys? Oh, ini kayaknya kalian cepet banget deh jawabnya kalau misalnya soal yang ini keluar, karena gampang banget. Televisi ada gambarnya. Kalau radio ada suaranya dong, C. 7. Telepon untuk komunikasi, kalau sepeda untuk transportasi. Kenapa suara aku gitu ya? Next, nomor 8. Kertas, ada pena. Ada kertas, ada pena. Ada dinding, ada
Maksudnya tuh kertas itu ditulisnya pakai pena mungkin gitu ya. Kalau dinding itu masa dicat sih. Oh, kalau berarti kuas dong. Karena di situ pena, berarti di sini maksudnya kuas. 8A. Kalau film Oscar. Kalau bulu tangkis, kalau film kan dapat penghargaan Oscar. Nah, berarti kalau bulu tangkis dapat piala dong, masa dapat Cina. Oke. Dan yang terakhir lapar. Ya kalau lapar makan, kalau gatal ya digaruk dong. Oh my god, yeay, selesai untuk soal yang aku bahas di TPA, tes potensi akademik. Sebenarnya di sini masih ada kayak tes logika umum ya, terus ada aritmatika. Itu ya, kalian bisa pelajarin aja di rumah. Soalnya aku kasih di deskripsi box untuk link downloadnya, dan di situ udah ada kunci jawabannya juga. Nah, oke, thank you. Oke teman-teman, jadi segitu aja bahas soal kali ini. Good luck buat kalian yang ikut ujian SPMB Mandiri. Semoga hasilnya sesuai yang kalian harapkan. Thank you for watching and see you on next my video.